Perlu ketahui pemirsa, SMA Negeri 3 Kuningan memiliki ruang UKS menurut saya itu sangat representatif. Ruangannya cukup besar. Ya. Ada ruang pendaftaran, pemeriksaan, ruang IGD lah kalau di rumah sakit itu IGD gitu kan. Kemudian ada ruang khusus, konseling, ada lagi kesehatan. ruang konseling kesehatan. Termasuk ada WC, Pak. Dan dapur. Ya, kemudian disediakan juga WC bagi yang rawat inap tanda petik ya. Kalau ada kegiatan-kegiatan itu, dan juga ada dapur kecil, dapur sehatnya, dapur bersihnya gitu kan. Untuk menangani siswa yang gitu kan ada di ruang pelayanan UKS itu membutuhkan konsumtif lah, konsumtif yang hangat atau yang seadanya dalam maksud saya itu pertolongan pertama saja. Nah, seperti itu. Nah, itu salah satu aspek dari pelayanan SMA 3 gitu kan dari salah satu program yaitu UKS gitu kan. Nah, nantinya kalau pelayanan baik ya tentunya juga akan membantu kepada proses akademik kan begitu. Nah, dalam pelaksanaan berikutnya gitu kan, tadi kan sudah pengembangan. Mungkin pelaksanaan selalu berkembang gitu kan, bertambah. Berkembang dan menjadi lebih baik. Mungkin ada standar mutu yang dipakai untuk mengembangkan dan peningkatan tertentu pada pelaksanaan UKS, Pak. Iya, benar Pak, bahwa UKS itu memang kita harus meninjaunya detail dan mana yang menjadi titik seharusnya itu ada dan seharusnya itu tidak ada. Nanti kita akan bahas ya Pak. Yang pertama itu yang menjadi titik baku mutu itu air, Pak. Jadi air itu memang harus dilihat kualitas air, kemudian kuantitasnya bagaimana, kontinuitasnya bagaimana. Jadi sebenarnya para siswa bisa komplain jika wastafel itu airnya tidak mengalir. Jadi kualitas air itu kita mempercayakan ke Dinkes, Pak, untuk diperiksa kadar keasamannya, apakah ini layak digunakan atau tidak. Karena SMA Negeri 3 Kuningan juga hati-hati, Pak, dalam hal ini. Menggunakan tempat air minum siap saji juga dari sumber yang sama, itu harus tetap steril, layak, keasamannya benar, itu kita mempercayakan dari Dinkes. Kontinuitasnya tidak boleh ada air yang macet lah, tapi semua sumber air harus jalan, air harus digunakan optimal oleh para siswa tanpa harus ada keluhan. Kemudian yang kedua juga udara juga penting, karena pencahayaan itu menentukan pada kejelasan menerima materi pelajaran. Nah, apabila memang pencahayaan itu tidak baik, itu perlu ada upaya-upaya lain. Dan di SMA 3 Kuningan tampaknya jendela-jendelanya terbuka keluar, Pak. Ada bagian ruangan-ruangan yang kedap kurang pencahayaan dijadikan untuk ini, Pak, laboratorium biasanya, karena kita akan penayangan slide atau menggunakan proyektor agak gelap, itu penerangannya lampu dan pendingin udaranya menggunakan AC. Jadi SMA 3 Kuningan memang para pemirsa, air, udara itu sudah dijamin, tidak ada ukuran berapa harus bayar air, tapi yang penting air harus cukup digunakan oleh semua anggota yang ada di SMA 3 Kuningan, masyarakat sekolah. Kontinuitasnya harus tetap ada. Kemudian pangan ya, bahan pengawet, kadaluarsa itu juga tidak diperbolehkan. Yang berikutnya binatang pembawa penyakit, lalat, tikus itu harus diperhatikan, Pak. Jangan sampai di sajian makanan yang dijajakan, apalagi yang terbuka, dihinggapi oleh lalat. Itu tidak boleh ada. Sarana bangunan harus lengkap, jamban, ya, tempat sampah dan sebagainya itu harus tersedia. Itu yang menjadi titik baku sebenarnya. Tapi memang ada titik-titik baku penting lainnya yang tidak kalah begitu sebenarnya. Tapi air itu mesti ada, udara itu pasti segar, pencahayaan harus jelas, pangan ya harus tidak menggunakan pengawet, apalagi kadaluarsa, karena itu akan menjadi penyakit apabila dikonsumsi. Karena siswa itu banyak, kadang juga sangat sulit untuk bisa mendeteksi apakah itu kadaluarsa atau tidak. Itu harus diperhatikan oleh semua pihak. Itu Pak, barangkali Pak. Yang tadi tentang air, Pak, ternyata itu ada, menurut saya simpulkan tadi yang dipaparkan, air itu pertama dipakai untuk konsumsi minum ya, kedua dipakai untuk cuci tangan, ketiga untuk bersih-bersih lah, buang air besar. Untuk di WC ya, di WC.
Dan tidak lupa juga untuk menyiram tanaman ya. Nah, jadi air harus ada dalam 4 aspek tadi. Kemudian sumber air harus selalu lancar ya. Dan ketiga, air tidak boleh tergenang di saluran itu kan. Dan air di bak juga harus bersih kan begitu. Harus bersih. Nah, berkaitan dengan itu kan dengan sanitasi gitu. Iya. Nah, bagaimana program sanitasi berkaitan dengan air tadi gitu di SMA 3 Kuningan? Oh iya, sanitasi itu kan memiliki makna yang luas ya Pak kalau menurut saya. Jadi salah satu yang terpenting di sanitasi itu memang kita harus ada tempat pembuangan sementara Pak, tempat pembuangan sampah sementara. Memang itu juga berkaitan karena apabila tidak ada tempat pembuangan sampah bertumpuk secara ini sanitasi juga terganggu Pak. Kemudian yang kedua, tersedia penampungan air limbah yang tertutup. Kalau kita jangankan air limbah Pak, air yang luber saja, kita punya sumur dengan kedalaman 3 meter Pak. Sumur resapan dengan jumlah 14 kalau tidak salah. Dan sulit orang luar akan mendeteksi di mana posisi sumur itu karena sudah ditutup keramik dan hanya ada bolong-bolong tempat air itu masuk. Itu sebenarnya wajib ada, itu harus ada. Nah itu kemudian yang berikutnya tersedia saluran pembuangan air limbah kedap air tadi sudah, tersedia septic tank. Kita ada septic tank yang di dalam tanah Pak, dikubur, kemudian air limbah dari abdas itu dibuangnya ke septic tank sana. Mengapa tidak diresapkan ke dalam tanah? Karena air septic tank itu ditarik ulang Pak, untuk menyirami tanaman-tanaman yang ada. Air bekas wudhu masukkan ke bak penampungan itu, nanti disedot lagi untuk menyiram tanaman ya. Bukan daur ulang berarti ya, penggunaan kembali lah begitu seperti itu. Kemudian juga di bak-bak di bak ya bak WC. Iya, bak WC seperti itu di kamar mandi lah maksudnya ya. Tidak ada kamar mandi sih. Tidak harus tersedia penampungan air permanen Pak, yang sifatnya dibangun oleh beton tembok ya. Tapi dengan ember sebenarnya juga cukup, nanti sering dibersihkan. Tapi kalau memang itu sudah terjadi dibangun oleh ini permanen, itu kita menyediakan OB yang rutin harus mampu atau setiap hari lah membersihkan bak itu. Dan kalau dia teledor, kita semua warga harus bisa menegur supaya kondisi bak itu tidak menjadi tempat bibit nyamuk berkembang. Tetap dibersihkan. Walaupun di sana sebenarnya tidak harus memiliki, tapi yang tidak memiliki juga banyak di kita Pak. Hanya ada kamar mandi, kemudian ada ember ya. Tapi yang sudah tanggung dibuat permanen juga sudah ada. Ya itu Pak. Kemudian pelaksanaan sekolah sehat di SMA 3 tentunya juga menyangkut banyak hal, banyak faktor, banyak orang, banyak pihak gitu. Tapi ketika dikerucutkan itu akan menjadi gitu, yang kolektif tadi kalau dikerucutkan akan menjadi tanda atau ciri atau identitas SMA 3 sekolah sehat seperti ini. Nah, ciri sekolah sehat SMA 3 di segmen sebelumnya sudah pernah dibahas juga. Tapi di sini kalau bisa diperjelas lagi lebih detail lagi gitu. Ciri sekolah sehat di SMA 3 seperti apa? Mungkin berbeda dengan sekolah sehat di SMA lain begitu. Tampaknya mungkin tidak jauh berbeda sebenarnya Pak. Jadi ciri SMA Negeri 3 Kuningan ya sebagai sekolah sehat itu memiliki lingkungan kehidupan sekolah yang mencerminkan hidup sehat saja. Hidup sehat itu kan ada pengembangannya dalam beberapa sisi, bersih, itu pasti sehat, indah, tertata rapi. Nah SMA 3 itu sudah memiliki lingkungan kehidupan sekolah yang mencerminkan hidup sehat. Walaupun kita tidak bertanya tentang bagaimana suasana batin dan sebagainya, tapi dari ciri aja itu sudah ada di SMA 3 Kuningan. Kemudian yang kedua, itu ciri yang kedua, seluruh warga mendapatkan pelayanan Pak. Pelayanan kesehatan yang optimal. Tapi dalam hal ini siswa maupun warga yang lain, guru dan staf tata usaha, tentunya dengan sekolah sehat terhindar Pak dari kejadian-kejadian yang tidak diharapkan, tidak sehat misalnya. Walaupun sekedar untuk pemeriksaan gula darah, asam urat untuk guru itu terlayani dengan baik Pak, itu ada itu. Kemudian bagi siswa penyediaan makanan ringan, air teh manis di dapur UKS sekolah sehat, insya Allah Bapak dan Ibu itu terlayani dengan baik. Kemudian yang ketiga
terjamin kelangsungan proses belajar mengajar dengan baik. Kan intinya ke mutu, Pak. Tidak mungkin orang bisa belajar dengan baik apabila tidak sehat. Jadi sehat, proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik. Kemudian akan tercipta kondisi yang mendukung tercapainya kemampuan peserta didik untuk berperilaku hidup sehat. Berperilaku itu agak susah, Pak, karena itu pembiasaan kegiatan, bukan teori, itu bukan hafalan. Itu mau jadi pembiasaan, dan itu terbangun, Pak. Pembiasaan berperilaku hidup sehat untuk semua warga. Ya. Nah, berkaitan dengan pelaksanaan hidup sehat atau suka sehat, di SMA 3 banyak fasilitas atau sarana yang mendukung pada sekolah sehat. Nah, standar apa dari sisi sarana ya? Jadi standar sarana apa yang dimiliki oleh SMA 3 untuk implementasi sekolah sehat? Saya berbicara yang sudah, Pak. Ya, yang sudah yang dimiliki gitu. Karena ini kan tugasnya di Wakasek Sarana, ranah menjawabnya. Sepintas saja lah. Sepintas apa yang menjadi standar sekolah sehat di SMA Negeri 3 Kuningan? Ya, pemirsa memang harus tahu, Bapak dan Ibu, SMA 3 Kuningan punya standar. Yang pertama, memiliki lingkungan sekolah yang bersih, indah, tertib. Tadi kan ya, tertib, rindang, dan memiliki penghijauan yang memadai. Kemudian yang kedua, memiliki tempat pembuangan dan pengelolaan sampah yang memadai dan representatif. Boleh Bapak dan Ibu lihat sudut sekolah di sana setiap hari diangkut oleh truk, Pak. Itu bagian sampah yang sudah bertumpuk limbah dari dalam sekolah setelah dipilah antara plastik dengan limbah organik dan inorganik. Kemudian memiliki air bersih yang memadai dan memenuhi syarat. Itu jelas saya rasakan gitu. Di sana memang beratus-ratus mungkin keran yang mewarnai wastafel dan bak mandi juga, kamar mandi cuci kakus lah gitu. Kemudian tempat ini buang air kecil para siswa yang di belakang Balai Rancage itu memang itu sudah difasilitasi seperti itu. Kemudian memiliki kantin dan petugas kantin yang bersih dan rapi. Memiliki saluran pembuangan air tertutup, sudah jelas. Memiliki saluran pembuangan air tertutup, tidak menimbulkan bau. Tidak ada, Pak. Tidak ada bau. Kalau ada bau pasti protes, Pak. Ini bukan sekolah sehat lagi. Memiliki ruang kelas yang memenuhi syarat kesehatan, artinya ber-AC dan pencahayaannya juga cukup. Kemudian memiliki ruang kelas yang representatif, yang artinya rasio kepadatannya bisa 1:2 meter untuk para siswa dengan kapasitas jumlah 32 maksimal. Kemudian yang berikutnya memiliki sarana dan prasarana pembelajaran itu memenuhi standar kesehatan, kenyamanan, dan keamanan. Jadi insya Allah pemirsa, anak Bapak dan Ibu yang dititipkan di SMA Negeri 3 Kuningan dan yang berminat ke SMA 3 Kuningan, itu fasilitas yang sudah dibangun dari sekolah sehat. Ya. Dan dari standar-standar tadi gitu kan, sarana sudah. Kemudian ada moto, ada prinsip, ada standar mutu kan gitu. Nah, dari semua kegiatan yang tadi dipaparkan ya, atau pada episode sebelum dipaparkan, mungkin ada kalau Pramuka punya dasar dharma misalnya gitu kan, gitu kan, ada pokok utama pekerjaan atau pokok utama yang dilakukan. Nah, dalam sekolah sehat apa itu pokok utamanya? Sebenarnya kami punya patokan dasar bekerja, Pak, tapi memang pengungkapannya kami akhirkan. Kami menggambarkan dulu SMA 3 Kuningan saat ini ketika sedang berproses. Sebenarnya dari awalnya itu kita mematuhi atau mempedomani Trias UKS, Pak, yang disebut dengan Trias UKS. Tri itu kan tiga pedoman yang dipedomani oleh usaha kesehatan sekolah, yaitu tentang pendidikan kesehatan, di mana para bapak ibu guru, staf tata usaha, warga, termasuk para siswa itu memahami apa makna atau arti dari pendidikan kesehatan. Di sana kami banyak mengundang ahli, Pak, karena bukan ranahnya dunia pendidikan. Untuk hal substansi kontennya itu harus ada dari dokter, kemudian dari puskes yang membidangi, kemudian dari dinkes. Kami panggil, Pak, untuk meningkatkan kualitas pendidikan kesehatan. Kemudian yang kedua ada pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan ya menyediakan fasilitasnya, menyediakan tenaganya, lalu juga mengarahkan
terhadap siswa apabila mendapatkan keluhan harus kemana larinya. Itu di pelayanan kesehatan. Dan yang ketiganya itu Pak, pembinaan lingkungan sehat yang tadi saya sebutkan. Tadi kan sebenarnya masih ada Pak, kita memiliki ruang dan peralatan UKS, memiliki WC, memiliki taman kebun, memiliki kurikulum pembelajaran yang baik, memiliki kehidupan sekolah yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, memiliki pola hidup bersih. Nah itu kepembinaan lingkungan sehat, lingkungan sekolah yang sehat. Jadi ada 3. Oh ya. 3. Tadi menyinggung mengenai dan dengan pembelajaran ya. Iya. Artinya dalam kurikulum itu ada integrasi Iya. kurikulum Iya. dengan program sekolah sehat itu kan. Iya. Artinya guru yang mengajar materi apapun itu kan, Iya. artinya materi apapun itu materi yang berkaitan dengan gitu kan lingkungan atau kesehatan, maka diambillah pokok materi dari sekolah sehat itu. Iya. Misalnya gitu kan, kalau biologi jelas kesehatan ada, olahraga kesehatan ada. Bagaimana dalam bahasa Indonesia, misalnya kan bisa buat pantun tentang kesehatan, gitu bisa, atau buat puisi tentang kesehatan seperti itu ya. Ya. Itu dalam pembinaan ya. Nah sekarang bagaimana ketercapaian Trias UKS tadi? Apakah Trias UKS dapat dilaksanakan dengan hasil yang baik, yang memuaskan dari 3 tadi gitu? Atau masih tahap pengembangan itu? Terima kasih Pak. Saya mengingat bahwa saya berbicara fakta empiris Pak yang ada di SMA 3 Kuningan saat perjalanan menuju sampai saat ini. Bahwa Trias UKS yang logonya terpampang, maknanya dipahami, kemudian pengembangannya dibuat menjadi beberapa divisi. Satu divisi saja Pak, satu Trias UKS saja ada 8 divisi kalau tidak salah. Sehingga 8 kali 3 itu ada 24 divisi kalau tidak salah, kalau dulu yang saya ingat. Sehingga kita memiliki ketercapaian karena kita bekerja kolektif, kolaboratif, dan evaluasi juga dilakukan. Yang pertama dari pendidikan kesehatan saja itu meningkatnya pengetahuan Bapak dan Ibu, perilaku, sikap, dan keterampilan untuk hidup sehat. Terlebih-lebih sekarang dipadukan dengan zaman COVID kan, kita harus selalu cuci tangan dengan sabun. 7 langkah cuci tangannya sudah, pendidikan kesehatannya sudah diterapkan waktu itu. Kemudian juga pakai masker, jaga jarak, itu bagian daripada meningkatnya pengetahuan perilaku hidup sehat. Yang kedua, tertanam kebiasaan hidup bersih dan sehat, serta daya tangkal terhadap pengaruh buruk dari luar. Jadi di sini tertanam kebiasaan hidup bersih dan sehat, apalagi dipadukan dengan pembelajaran agama Pak. Kita dibangun tadarusan. Diharapkan siswa mau baca Al-Quran itu sudah bersih dulu Pak. Berwudu dari rumah, mengendari hal-hal. Itu sudah merupakan keberhasilan dari pendidikan kesehatan. Jadi kolaboratif sebenarnya dengan eksternal, dengan bidang yang lain, lintas sektor. Kemudian terbudayakan pola hidup sehat yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu sehari-hari memang sulit mantau karena di sekolah itu kan hanya 8 jam ya Pak pelajaran, banyaknya di rumah. Tapi yang jelas sakit dalam konteks pembelajaran tatap muka 0% itu sudah menunjukkan siswa berhidup hidup sehat. Apalagi kedisiplinan. Jadi dari sisi anak tidak hadir karena sakit itu hampir jarang terjadi. Kemudian dari pelayanan kesehatannya juga yang pertama stimulasi, deteksi, intervensi dini tumbuh kembang anak itu pada saat masuk itu diberikan angket Pak untuk bisa melaporkan bagaimana suasana kesehatan masing-masing pribadi anak yang diinventarisir, difokuskan di ruang UKS. Hasilnya itu. Kemudian penjaringan kesehatan, ada pemeriksaan lila, lingkar lengan, pemeriksaan gigi, pemeriksaan mata, itu dilakukan dengan instruksi saja, atau juga ada yang dilakukan di sekolah, ada yang dibawa hasilnya. Pemeriksaan dan perawatan gigi mulut, pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat, P3K sudah dibangun terus, itu pertolongan pertama pada penyakit. Kemudian pemberian, kalau imunisasi itu kan adanya di lingkungan Pak, kolaborasi dengan masyarakat
kita melakukannya bukan imunisasi tapi pemeriksaan air seni, misalnya kaitan dengan apakah ini anak itu terlibat minum minuman keras atau apa, itu dengan BNN itu dilakukan itu. Tes kebugaran jasmani, pemberantasan sarang nyamuk itu dilakukan secara rutin dan tidak boleh terjadi ada di SMA 3 Kuningan. Itu sudah 2 Pak, pelayanan kesehatan. Kemudian, satu lagi Pak. Iya. Kalau tadi pelayanan kesehatan ya Pak ya? Iya. Pembinaan lingkungan sekolah. Oh belum ya, pembinaan. Oh iya. Jadi 1 pendidikan kesehatan, 2 pelayanan. Pelayanan juga ada Pak, pemberian ini Pak, pemberian tablet dari itu biasa. Dari Dinkes ya? Iya dari Dinkes ya. Tablet untuk tambah darah atau tambah darah. Imun dan vitamin. Pernah ya. Pemanfaatan halaman sekolah sebagai tanaman toga kita banyak Pak lah itu. Toga, tanaman obat keluarga ya. Dulu Bapak sendiri juga kan sampai ke IPB ya Pak ya. Iya. Cari toga dari Ciamis juga. Jadi kita hanya yang tidak ada itu aktanya Pak, mungkin karena usang sudah terguyur hujan, busuk, hilang. Tapi tanamannya masih ada dan boleh digunakan pemanfaatannya untuk warga. Penyuluhan kesehatan dan konseling juga kolaborasi Pak dengan konseling sekolah, karena kasus-kasus yang terjadi di konseling kesehatan juga jarang terjadi. Keluhan siswa sakit menahun atau persoalan penyakit yang ada di siswa itu tidak terjadi keluhan seperti itu. Pembinaan dan pengawasan kantin sehat tetap ada, informasi gizi, pemulihan pasca sakit dan rujukan kesehatan ke puskes atau rumah sakit itu pasti dilakukan, karena SMA 3 Kuningan tidak akan mampu menangani persoalan medis yang di luar jangkauan. Itu dilakukan, itu yang digunakan tentang pelayanan kesehatan, dan kita sediakan mobil Pak, layanan kesehatan siswa itu Pak. Satu lagi yang tadi belum, pembinaan lingkungan. Oh iya, pembinaan lingkungan ya. Saya lebih terfokus pada pendidikan karena saya dulu di divisi pendidikan. Tapi sedikit banyak kalau mau ngupas garis besar, yang dimaksud dengan pembinaan lingkungan sekolah sehat, lingkungan ya Pak, lingkungan sekolah sehat. Berarti kan area luar kalau tidak salah. Lingkungan itu memuat seluruh bagian, ya luar dan dalam lah, tapi yang berkaitan dengan akses yang digunakan oleh siswa. Itu pelaksanaan kebersihan, keindahan Pak, kenyamanan, ketertiban, keamanan, kerindangan, dan kekeluargaan tetap dibangun. Contohnya ketertiban, kita menjaga SMA 3 Kuningan itu 24 jam. Kemudian kebersihan selalu harus diawasi dari mulai gerbang masuk hingga ujung belakang. Itu digunakan pengoptimalan pekerjaan OB berdasarkan zonasi, Pak. Itu sudah dilakukan. Kemudian kerindangan itu tanaman yang mati diganti, dihijaukan kembali. Yang hijau tetap dipelihara dengan baik. Kerindangannya dan kekeluargaannya justru tetap dibangun, bekerja sama dengan humas. Kita adalah warga SMA 3 Kuningan, kita adalah keluarga gitu. Kita harus konten dan konsen, harus konsen terhadap situasi seperti ini. Dan yang berikutnya kita juga pembinaan pemeliharaan kesehatan lingkungan termasuk bebas asap rokok. Silakan cari di SMA 3 Kuningan, Bapak dan Ibu, kalau di SMA 3 Kuningan ada guru siswa yang merokok di lingkungan sekolah. Itu nyaris 0%, tidak ada. Di samping itu tidak boleh ada asbak rokok Pak, dan tidak boleh ada imbauan larangan tidak boleh merokok. Itu berarti masih ada. Tidak boleh ya? Tidak boleh. Tidak boleh, dilarang merokok, tidak boleh. Jadi kita bebas dari instruksi apapun. Atau ada ruangan biasanya area merokok gitu ya. Tidak boleh apa gitu loh. Dulu kita bangga Pak ada area smoking. Sebagai area. Rest area smoking gitu. Kita ada TV, ada kopi, ada asbak. Karena memisahkan antara yang merokok dan tidak merokok itu nggak boleh Pak. Dan sekarang sudah tidak ada memang. Nah pemirsa nih, sekarang baru terungkap. Waktu di Selayang Pandang ini tidak diungkap nih, tidak terungkap. Sekarang terungkap bahwa SMA 3 punya perkembangan. Sebelum melaksanakan program sekolah sehat masih ada tempat rest area smoking, masih ada himbauan dilarang merokok di sini. Ternyata ketika program sekolah sehat dilaksanakan itu semuanya tidak ada, sudah tidak ada lagi ya. Itu salah satunya. Itu salah satunya before after ketika kita melaksanakan program sekolah sehat. Nah, jadi sekarang di SMA 3 bukan karena sekolah sehatnya, tapi karena membudayakan sehat, begitu kan? Sudah tidak ada lagi rest area smoking, sudah tidak ada lagi area
dilarang merokok, gitu kan. Kemudian membudaya dengan biasa seperti air mengalir, dan dilihat oleh Dinkes bahwa itu berjalannya rutin, maka SMA 3 dibina menjadi sekolah sehat begitu. Bukan untuk lomba, hanya kebetulan saja, bukan kebetulan ya. Hanya pada waktu itu SMA 3 didelegasikan untuk lomba, mewakili Kuningan, ya dapat begitu. Pembudayaannya ini baru terungkap pemirsa nih. Ini poin penting bahwa di SMA 3 sudah tidak ada lagi yang merokok di lingkungan sekolah. Dulu saya masih tidak mengerti Pak, ketika di depan ada asbak rokok besar, setiap orang yang datang merokok matikan di pintu depan. Jadi begitu masuk ke gerbang, dulu disediakan tempat untuk asbak rokok besar seperti di hotel. Ternyata ketika masuk sekolah sehat itu tidak boleh ada. Itu mencirikan masih ada yang merokok. Nah, betul. Area smoking juga larangan-larangan. Saya bangga dengan indahnya dituliskan maaf dengan hormat untuk tidak merokok. Padahal nggak boleh itu. Ini poin penting ini. Poin penting bahwa SMA 3 sebelum dan sudah kelihatan. Artinya sebelum program sekolah sehat dilaksanakan itu masih ada. Ketika dilaksanakan program sekolah sehat dengan rutin, maka itu sudah tidak ada lagi. Itu salah satu ciri di SMA 3 ya. Membangun kesadaran dan pembiasaan. Jadi berbudaya, Pak. Berbudaya. Sehingga para tamu yang kesini pun sudah pada mengerti dengan ciri-ciri tadi gitu kan, ciri-ciri fisik seperti tadi. Nah, sasaran UKS, sasaran sekolah sehat di SMA 3 itu apakah pada siswa saja? Atau pada guru saja? Atau siswa, guru dan yang lainnya? Atau seperti apa? Ya sebenarnya sasaran sekolah sehat kalau wadahnya adalah sekolah itu untuk warga sekolah Pak. Yang diharapkan adalah peserta didiknya sehat, pendidiknya sehat, tenaga pendidikannya sehat, masyarakat sekolah sebagai tenaga kerja OB, karyawan di lini-lini apapun terbawa, mohon maaf ya dalam konteks keluarga besar SMA 3 Kuningan itu semuanya harus menjadikan sasaran UKS. Jadi tidak mungkin gurunya tidak boleh merokok, OB-nya boleh. Jadi OB-nya tidak boleh merokok. Apalagi kalau terbalik, gurunya tidak merokok, OB-nya merokok. Sudah gurunya tidak merokok, OB-nya merokok, terbalik. Apalagi kalau gimana tadi teh? Gurunya tidak merokok, OB-nya yang merokok. Wah itu sangat mengacaukan. Jadi semua Pak, ini sasarannya untuk semua. Semua warga, yang sekolah, ditambah mungkin masyarakat di lingkungan sekolah ya. Masyarakat di lingkungan sekolah termasuk juga tamu yang menghormati bahwa ini SMA 3. Mohon maaf, pejabat apapun, level manapun yang hadir ke SMA 3 mengikuti undangan perorangan ataupun kelompok mengadakan kegiatan SMA 3, mohon maaf, tidak boleh merokok. Itu poin penting ya. Iya, poin penting ya. Tidak boleh merokok. Ya. Kemudian pelaksanaan UKS di SMA 3 kan dari 2015 sampai sekarang tuh berjalan terus-terusan. Tentunya tidak lepas dari pembinaan, evaluasi. Nah, tim kalau tadi kan ada 4 lembaga ya, 4 lembaga kedinasan, 4 lembaga pemerintah gitu kan. Sekarang tim pembina atau tim pelaksana UKS di SMA 3 itu siapa? Tim ya, bukan tim gitu kan. Itu siapa saja dan bagaimana pelaksanaannya itu? Ya, tim pembina UKS kan diberikan ini Pak, tugas tanggung jawab oleh kepala sekolah. Jadi yang menjadi motor penggeraknya tim pembina di sekolah paling tingginya jabatannya ada kepala sekolah. Mungkin nanti kalau melihat dari struktur ke bawahnya itu memang ada tenaga pembantu kepala sekolah itu Wakasek. Tapi Wakasek bekerja sama juga dengan tim UKS kalau memang tim UKS-nya bukan Wakasek gitu. Tapi memang biasanya include Pak dalam konteks jabatan ex officio lah. Jadi seperti Wakasek sarana untuk tim tim pemenuhan sarana kesehatan gitu ya. Tidak mengabaikan. Jadi siapapun Wakaseknya, siapapun ini yang menjabat dulu dan sekarang, tetap jabatan itulah yang leading sektor sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi bukan berarti karena sudah dibentuk tim UKS yang lalu, Wakasek sekarang udah ada tim UKS yang itu tetap bekerja, seperti itu. Ya, kemudian apa nih? Pemirsa, waktu di episode sebelumnya bahwa SMA Negeri 3 Kuningan itu dapat penghargaan, kalau juara terlalu hebat ya, dapat penghargaan lah, penghargaan sekolah sehat tingkat nasional. Nah, itu seperti apa Pak gambarannya itu?
Kita itu Pak dinobatkan sebagai juara sehat tingkat nasional The Best Performance Pak. Sebenarnya pada waktu itu kita hanya sebagai juara kedua tingkat nasional, tapi sudah tingkat nasional Pak. Iya. Sungguh luar biasa. Karena tiap tahun hanya juara 1, 2, 3 mungkin yang hadir dan mewakili provinsi, bukan mewakili kabupaten lagi Pak. Kita waktu itu mewakili Provinsi Jawa Barat dan kompetitif dengan kalau tidak salah di SMA yang di Jogja, Bantul. Bantul juara 1. Ada 2 kategori Pak sebenarnya, ada kategori the best ya, juara terbesar, juara yang paling tinggi, the best performance, kinerja terbaik. Kita performer Pak, kinerja terbaik. Kinerja terbaik ya. Terbaik ya. Padahal ada lagi the best achievement, pencapaian terbaik. Tidak ada yang jelek Pak, kita akan meraih yang mana karena kita tidak tahu akan dinilai dari sisi yang mana. Jadi kita mah pemenuhan kebutuhan, tapi memenuhi instrumen penilaian UKS, dinobatkan sebagai the best performance atau achievementnya oleh di sana. Tapi kita tergolong kepada the best performance waktu itu. Jadi kinerja terbaik. Oh iya. Itu. Nah berarti ketika dinilai atau diverifikasi sekolah sehat itu ada keterlibatan 4 lembaga berarti ya. 4 lembaga artinya terlibat dengan serius gitu kan. Betul. Tidak hanya Kemenkes saja, tidak Kemendagri saja. Tidak. Sehingga penghargaan dari nasional itu sangat luar biasa sangat luar biasa, Pak. Bagi SMA 3 sangat luar biasa gitu, penghargaan luar biasa seperti itu. Itu kan waktu itu Pak ketua tim penilainya dari Kemenag bahkan. Kemenag ya? Kemenag. Oh, dari Kemenag ya. Ketika kita akan dinobatkan hadir di Depok, itu yang hadir bukan kita saja Pak, ada dari Puskes, Dinkes, dari pemerintah daerah. Karena ini UKS ini milik bersama. Hadirannya ke sana waktu itu. Jadi bukan SMA 3 Kuningan saja yang diundang oleh negara waktu itu ya, tapi objeknya. Betul. Tapi jajaran Pemda Kuningan dan jajaran Pemda Provinsi Jawa Barat dari keempat lembaga itu Provinsi Jawa Barat betul Pak. Diundang ke sana. Luar biasa ya. Luar biasa Pak. Makanya aduh itu memang menguras energi Pak. Ya. Tadi kan ada kalau saya katakan tadi itu perjalanan program UKS di SMA 3. Sehingga mengerucut nih. Oh, SMA 3 itu seperti ini sekolah sehatnya. Maka akan terbentuk profil, akan terbentuk sesuatu gitu kan. Sesuatu itu ini bentuk sekolah sehat di SMA 3 seperti ini. Nah, bagaimana profil UKS atau sekolah sehat di SMA 3 Kuningan yang sudah berjalan gitu kan? Yang sudah berjalan tentunya Bapak, para permisa semuanya, Bapak dan Ibu. Dan memang profil UKS itu sebenarnya sederhana Pak. Melihat dari kata kesehatan saja, maka kita mengutip dari sana, profil UKS SMA 3 Kuningan memiliki visinya yaitu mewujudkan warga SMA Negeri 3 Kuningan yang sehat lahir dan batin. Tapi tidak sebatas warga yang hadir ketika tahun itu sampai sekarang, karena implementasinya kan harus terbudayakan, tetap sehat lahir dan batin, dan memang tujuan hidup semua orang juga sehat lahir dan batin, itu tetap harus terbangun. Kemudian misinya Pak, kita mengembangkan dari trias UKS. Yang pertama adalah mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal, kemudian mewujudkan pendidikan kesehatan yang optimal. Kadang-kadang anak juga diberikan diktat tentang istilah kesehatan, kegunaan obat. Dulu saya masih menyimpan Pak itu dokumen-dokumen itu, dan era generasi berikutnya bergantian tetap penggemaan sekolah sehat dan pendidikan kesehatan di sisi lain dengan cara yang berbeda dalam konteks pembelajaran itu disisipkan. Kemudian mewujudkan pembinaan lingkungan sekolah sehat, kita tetap pelihara. Siapapun kepala sekolahnya, kita sudah 2 periode penggantian, tapi kita tetap terpelihara karena semua 2 kepala sekolah konsen Pak dalam konteks menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, termasuk juga ditambah dengan pembudayaan lingkungan hidup. Kemudian mewujudkan pembinaan mental dan spiritual, kita membangun akhlakul karimah Pak, baik melalui tadarusan begitu, kemudian kegiatan-kegiatan kerohanian lainnya yang mendukung kelembutan hati, kesehatan jasmani dan rohani. Itu Pak. Ya berkaitan dengan visi misi tentunya juga
Ada tujuan, tadi sudah tujuan. Iya. Kemudian yang terlibat juga tadi sudah ya semua itu. Iya. Nah sekarang target ya. Iya. Tujuannya ke A nih. Iya. Nah gitu kan. Nah tujuan itu pasti targetnya ini gitu kan. Iya, iya. Apa target yang sudah dicapai selama ini? Target sekolah sehat yang itu sudah dicapai. Yang sudah dicapai saja targetnya apa gitu. Yang sesuai dengan tujuan di awal tadi gitu. Yang saya rasakan memang terwujudnya ini 100% Pak, masyarakat sekolah membiasakan perilaku hidup sehat, Pak. Kita sekarang malu, Pak, merokok di ruang guru. Malu kita makan di ruang guru, Pak. Kita malu, Pak, terus terang aja. Karena kita harus bersinergis antara kebersihan, keindahan, dan kesehatan tentunya. Dan kita malu menyimpan barang-barang yang tidak berarti sehingga menjadi sampah saja sebenarnya. Yang terjelas lihat pembuktiannya kita menyediakan ruang rest area untuk makan ya, artinya diperuntukkan dengan sebenar-benarnya. Itu tidak boleh terjadi ada makan dan minum di ruang guru, Pak. Kemudian yang kedua, menjadikan pusat studi banding, Pak. Pusat studi banding tentang UKS yang serta-merta bukan tujuan SMA 3 sebenarnya. Tapi kita membantu TPUKS kabupaten, khususnya provinsi, yang mengiring calon-calon tingkat nasional berikutnya untuk bisa mengadopsi dan mengadaptasi. Kita bukan yang terbaik, Pak, tapi mengilhami lah barangkali. Jadi layanan layanan studi banding yang sudah berapa? 400 kalau nggak salah ya. Yang hadir ke SMA 3 Kuningan, kita berikan layanan yang terbaik. Apa yang kita miliki dari sisi administrasi, dari sisi pengalaman, dari penataan, silahkan diadopsi, diadaptasi, barangkali bisa mengilhami apa yang mereka sedang targetkan untuk mewakili Jawa Barat menuju nasional. Itu Pak, seperti itu. Ya tentunya juga dengan keberhasilan sekolah sehat di SMA 3, pemirsa nih, pasti tidak serta-merta juga. Pembudayaan tidak serta-merta juga, pembiasaan tidak serta-merta juga, ada proses yang panjang, gitu kan. Kemudian mengapa orang lain atau pihak lain ke SMA 3 itu ingin berkunjung, berkunjung ya, bukan belajar mungkin belum tentu ya, berkunjung. Seperti apa sih sekolah sehat di SMA 3 gitu kan? Otomatis berarti ada keunggulan. Nah, ada yang diunggul dari SMA 3. Meskipun keunggulan di SMA 3 bisa jadi unggul juga di tempat lain gitu kan. Tapi ini apa keunggulan SMA 3 dalam implementasi atau pencapaian target atau program yang sudah terwujud gitu kan dalam sekolah sehat. Apa sih itu program unggulannya? Sebenarnya Pak, kehadiran dengan berkunjung saja sudah bagus. Karena mereka itu kan memiliki tolok ukur, kita udah mencapai belum seperti yang sudah dulu SMA 3 lakukan. Itu sudah bagus. Jadi kita sebenarnya kehadiran mereka itu tidak serta-merta bahwa kita yang terbaik. Tidak. Apalagi perkembangan zaman, perkembangan kekuatan organisasi, modal, dan segala macam akan membedakan hasil akhir di finish. Tapi walaupun demikian, di sisi kekurangan ada keunggulan, di sisi keunggulan ada kekurangan. Itulah saling melengkapi Pak kehadirannya. Nah, berkaitan dengan pertanyaan yang berikutnya apa tadi barusan? Apa sih program unggulan itu kan? Sehingga kan orang lain banyak berkunjung ke SMA 3. Apa yang diunggulkan itu? Sebenarnya